Selamat siang Bapak Gatot dan selamat siang Bapak Ambang. Oke, saya juga ingin mengucapkan selamat datang untuk rekan-rekan dari PTPP dan peserta webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di acara webinar kita. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya Dela. Dalam acara pada siang hari ini, saya akan menjadi host sekaligus pembawa acara pada webinar kita siang hari ini. Oke, ini saya lihat banyak sekali ya yang hadir di acara webinar kita pada siang hari ini. Kalau boleh tahu rekan-rekan hari ini datang dari mana saja nih? Oke, boleh langsung diceritakan ya di kolom komentar ini ada dari mana saja gitu. Oh, ada yang dari Cirebon, PWT, Karawang. Wah, banyak ya, bermacam-macam. Dari mana? Oke, Tangerang. Oh, dari Galaksi. Oke, baik. Oke, banyak sekali yang hadir pada siang hari ini. Saya berharap ya untuk rekan-rekan pada hari ini masih semangat nih, walaupun masih bulan puasa, tapi saya harap semangatnya masih tinggi ya untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Oke, sebelumnya sudah pada tahu belum untuk siang hari ini kita mau bahas apa sih? Nggak ada yang jawab ya. Oke. Kita pada siang hari ini akan membahas tentang teknologi RFID Gate atau palang pintu otomatis untuk disiplin kerja dan keselamatan kerja. Kebanyakan dari rekan-rekan nih pasti tidak asing ya dengan palang pintu otomatis. Tapi pada udah tahu belum sih bagaimana cara kerja dan bagaimana alat ini bisa membantu di perusahaan-perusahaan dari perusahaan umum maupun nanti kita akan mengarahnya langsung ke konstruksi begitu. Oke, kalau yang belum tahu nih, mungkin kita saksikan video singkat berikut tentang bagaimana RFID ini cara bekerjanya dan teknologinya. Langsung saja. RFID Gate merupakan pintu elektrik yang dapat membuka secara otomatis dengan menggunakan identifikasi frekuensi radio atau RFID. Pintu elektrik ini adalah solusi keamanan tempat kerja. Sistem hanya akan dapat membuka pintu kepada pekerja yang memiliki kartu akses berupa ID card yang sesuai. Sehingga tempat kerja dapat terjamin dari pihak luar yang tidak memiliki kartu akses. Berikut cara kerja dari RFID Gate. RFID Gate juga memungkinkan pencatatan kehadiran bagi pekerja yang terintegrasi dengan Human Resource Management System atau HRIS. Keunggulan RFID Gate yakni alat ini merupakan buatan dalam negeri, dilengkapi dengan software pemantau dan absensi, instalasi dan pengoperasional yang sangat mudah, dan jumlah akses yang disesuaikan dengan kebutuhan. Wah, oke, menarik sekali ya. Rekan-rekan sudah tahu sih kenapa sih alat ini dianggap penting di perusahaan-perusahaan. Pada tahu belum? Perlu rekan-rekan ketahui nih, suatu perusahaan itu memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pekerjanya dalam keadaan aman. Ini khususnya untuk perusahaan yang memiliki area khusus, hanya boleh dimasuki oleh orang tertentu. Terus bagaimana sih teknologi ini bisa mendukung perusahaan untuk mewujudkan pelaksanaan risk management mereka? Kita akan bahas pada siang hari ini. Oke, baik. Bagi yang penasaran nih, ditahan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mari kita putar video perkenalan singkat dan dari pembicara-pembicara pada siang hari ini. Oke. Ini kalau boleh tahu nih, rekan-rekan ini di kantornya sudah ada gate otomatis belum sih? Ini mungkin bisa diceritakan ya di kolom komentar di bawah, nanti bisa sharing nih. Oke. Oh ya, ini saya mau mengingatkan untuk peserta jangan lupa mengisi untuk link
linknya, link presensi yang sudah di-share oleh panitia. Oke, ini video sudah siap ya. Oke, kita tonton dulu ya. Oke, wah, dilihat secara singkat ini beliau-beliau ini terlihat sangat hebat dan expert ya dalam bidangnya. Oke, jadi makin nggak sabar ya. Tapi tahan dulu. Untuk sebelum acara kita mulai, saya ingin membacakan beberapa tata tertib webinar kita pada siang hari ini. Oke. Nanti bisa dilihat untuk tata tertib webinarnya, ini sudah tertera di layar ya. Oke, pertama, pastikan bahwa nama akun Zoom sesuai dengan nama asli yang didaftarkan pada acara. Nanti pada akhir acara, nama rekan-rekan akan diundi di Wheel of Fortune. Jadi jika rekan-rekan ini tidak mau melewatkan kesempatan nih untuk menang, makanya dipastikan lagi untuk namanya ini sesuai dengan nama yang didaftarkan, seperti itu. Kemudian pertanyaan pada sesi diskusi dapat ditulis atau dilakukan melalui menu chat selama diskusi berlangsung. Jadi untuk rekan-rekan ini tidak perlu menunggu untuk diskusinya selesai. Jadi nanti misal ada pertanyaan itu langsung aja nih di drop di pertanyaan. Boleh nanti langsung saja. Berikutnya, untuk hadiah door prize akan diputar di akhir acara. Jadi untuk peserta dapat mengikuti acara ini sampai selesai. Begitu. Jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat oleh panitia. Oke, sudah jelas ya untuk pertanyaannya. Ini saya juga ada reminder nih untuk peserta yang hadir pada siang ini. Kita akan ada mini quiz berhadiah yang akan dilaksanakan di tengah acara. Jadi simak baik-baik ya materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada siang hari ini, agar bisa nantinya untuk menjawab pertanyaan yang akan muncul di quiz begitu. Oke, langsung saja nih. Oh iya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab materi nih, satu lagi aja. Ini kita ada mau sesi foto bersama ya. Untuk peserta silahkan untuk menghidupkan kameranya. Oke, sudah siap ya untuk peserta silahkan menghidupkan kameranya. Oke, silakan. Silakan untuk menghidupkan kameranya semua peserta agar nanti bisa diabadikan oleh tim kami. Ya, ini saya mulai ya. Masih ada yang belum ya. Oke, baik. Saya mulai ya. Saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Langsung saja nih kita beralih ke acara berikutnya, yaitu materi. Oke. Ini sebelum saya masuk ke pembicara, saya ingin memperkenalkan pembicara pertama kita. Ini dapat dilihat di layar. Pemateri pertama kita adalah Bapak Junior Bakti Alkafianto. Beliau saat ini menduduki jabatan sebagai Senior Manager Head of Research and Innovation Department at PTPP. Beliau juga mendirikan Apollo sebagai wadah inkubasi startup Indonesia yang melakukan kolaborasi. Oke, baik. Wah, dari profilnya ini saja sudah sangat menginspirasi ya. Oke, langsung saja nih kita sapa beliau. Selamat siang, Pak Junior. Selamat siang, Mbak Dila. Suara saya sudah terdengar? Sangat terdengar, Pak.
Oke, siap. Oke, baik. Ini Mbak Junior bagaimana Pak kabarnya hari ini? Sehat, puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Mungkin langsung saja nih Pak, karena sepertinya rekan-rekan yang sudah hadir saat ini tidak sabar ingin mendengarkan materi dari Bapak Junior. Baik, Mbak Dela, mau izin saya share screen ya. Oke, monggo Pak. Oke. Jadi kali ini lebih banyak sharing Mbak Dela ya. Kita akan banyak sharing hal-hal apa yang kami lakukan di PTPP. Kebetulan tadi sudah disampaikan Mbak Dela, saya bertugas di Departemen Sistem Manajemen di Biro HSE dan Sistem Manajemen di PTPP. Jadi Bapak Ibu sedikit memberikan gambaran bahwa sebagai background Bapak Ibu, bahwa ternyata bahwa kasus kecelakaan kerja ini di tengah pandemik ini malah tidak banyak menurun ya. Kalau di konstruksi ya, ternyata cukup tinggi. Dan yang menarik Bapak Ibu, ini lokasi kejadiannya itu adalah memang di proyek gitu ya, dan pada jam kerja ya, pada jam kerja ya, banyak sekali kasus yang terjadi, sehingga memang ini menjadi suatu hal yang perlu kita telaah dengan baik, bahwa sistem K3 tentunya nanti akan dikembangkan ya, nanti dikembangkan oleh teman-teman media di dalam teknologinya, tetapi implementasinya ini menjadi sangat penting gitu ya Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu, bahwa ternyata kerugian, boleh dikatakan ini kerugian akibat terjadi kecelakaan kerja ini cukup besar. Kalau dirata-ratakan rupiahnya ini hampir 280 triliun per tahun. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu, yang paling banyak ini adalah indirect cost-nya daripada direct cost. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan bawah ini apa saja sih indirect cost yang timbul akibat kecelakaan kerja. Nah ini trennya sampai 2017 memang ini data dari BPJS tenaga kerjaan ini sampai dengan 2021 ini memang saya tadi coba cari yang paling update, belum ada, tapi kira-kira tadi sedikit gambaran dari statement dari BPJS bahwa tetap masih tinggi untuk angka kecelakaan kerja. Tentunya Bapak Ibu, kondisi ini kalau kita lihat sesuai dengan PP 50 tahun 2020 tentang SMK 3, ternyata kalau kita sadari kecelakaan kerja itu memberikan dampak banyak sekali. Mulai dari tenaga kerja ya, tentunya ada produktivitas yang akan drastis menurun akibat kecelakaan kerja. Dan tentunya itu akan mendatangkan kerugian buat proyek ataupun di industri konstruksi. Selain itu juga isu negatif terhadap kejadian tersebut, yaitu bagaimana image pandangan publik terhadap perusahaan, belum lagi klaim apabila terjadi kecelakaan akibat kerja bisa ada klaim, komplain, bahkan penghentian proyek yang memang akan berpengaruh besar terhadap profit suatu perusahaan. Sehingga memang concern terhadap K3 ini mutlak dan menjadi KPI utama sekarang di perusahaan konstruksi. Kalau kita lihat ini ada 10 area yang seringkali terjadi kecelakaan di konstruksi, mulai dari bekerja di ketinggian Bapak Ibu sampai beberapa kejadian akibat electricity. Kita lihat juga fatal injuries yang terjadi ini hampir 50% ini jatuh dari ketinggian. Ini di industri konstruksi ya. Ini ada sumber dari Ridor. Nah, yang melihat bahwa keterkaitannya kecelakaan ini apa? Yang paling dekat berarti ada sesuatu baik secara sistem maupun tools yang kurang diimplementasikan. Paling gampang pendekatannya adalah jangan-jangan ini alat pengaman dirinya tidak diimplementasikan dengan baik, tidak menggunakan safety helmet dengan baik, body harness. Kalau ini
jatuh dari ketinggian memang relate sekali ya, biasanya dengan body harness tools yang akan digunakan. Nah, ini apakah implementasinya saat ini tidak baik sehingga ini terjadi paling banyak. Nah, tentunya Bapak Ibu kalau secara teorinya ini ada dari NIOSH, ini Institute of Safety and Health di situ, National Institute of Safety and Health, ini melihat hierarki kontrol di dalam proyek perihal mengontrol terhadap potensi bahaya kecelakaan. Paling besar adalah di situ adalah dengan mengeliminasi, jadi menghilangkan bahaya itu, kemudian mensubstitusi engineering control, baru terakhir Bapak Ibu ini adalah personal protective equipment, atau kalau kita menyebutnya ini APD, alat pengaman diri, gitu ya. Jadi PPE atau personal protective equipment ini adalah tools terakhir Bapak Ibu, tools terakhir yang bisa menghindarkan pekerja dari kecelakaan. Sehingga ini setelah misalkan secara sistem hierarki kontrolnya eliminasi itu kelewat gitu ya, substitusi juga sudah kelewat, engineering control kelewat ya, terakhir ini adalah APD tadi Bapak Ibu yang akan membantu atau menghindarkan pekerja itu dari kecelakaan. Sehingga memang kontrol dan monitoring terhadap implementasi alat pengaman diri APD itu menjadi sangat penting. Nah, kalau kita lanjut lagi Bapak Ibu, dasar undang-undangnya juga sudah jelas di Indonesia, sehingga ini menjadi suatu acuan kita saat ini yang tentunya ini diawali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, dan di situ spesifik Bapak Ibu di pasal 3, pasal 9 yang bawahnya tentang alat-alat pelindung diri. Jadi sudah diwajibkan kami sebagai penyedia jasa juga harus mewajibkan untuk implementasi alat pelindung diri ini. Sehingga konsen terhadap kontrol, monitor, implementasi ini menjadi sangat penting. Karena juga sudah diatur dalam undang-undang. Sedikit Bapak Ibu untuk menggambarkan APD ini apa sih, personal protective equipment itu apa sih, ini berikut video yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu semua memvisualisasikan. Berikut videonya. Personal protective equipment, or what is better known as PPE, is found in many workplaces, especially in the industrial and health sector. PPE equipment basically provides solutions to risk prevention and management in the work site and avoids untoward accidents to immediately guard the welfare of workers, which ultimately protects workers from sustaining any major injuries. In definition, personal protective equipment are specialized clothing or any other equipment employed by a person employed in a hazardous undertaking for protection against injury from a majority of dangerous elements. It's made to protect a person's body, such as the limbs, head, face, eyes, nose, ears, and some internal organs. Since it is mainly made to protect the integrity of workers' body, it is necessary to understand the importance of and application of Cardinal Rule Number 2 to protect all personnel working at ACC. Baik Bapak Ibu, tadi visualisasi mengenai PPE atau APD kalau kita menyebutnya. Berikut adalah dari suatu kajian dari Safety Science Bapak Ibu mengenai 16 safety leading indicator. Jadi ini indikator-indikator dalam safety, di mana dimensi indikator ini bisa menunjukkan semacam performance ya. Sehingga ini bidang-bidang yang memang atau dimensi-dimensi yang harus kita lihat di dalam implementasi safety di
perusahaan, terutama kami di bisnis konstruksi, yaitu mulai dari indikator komitmen dari organisasi, safety auditing, training, dan seterusnya. Ada yang saya highlight, Bapak Ibu, memang ini beberapa yang akan connect sekali dengan PPI tadi, mengenai komitmen organisasi, kemudian identifikasi bahaya dan kontrol, dan terakhir adalah kompetensi. Ini adalah dimensi-dimensi dalam safety indikator yang penting kita akan lihat. Nah, korelasinya bagaimana Bapak Ibu bahwa indikator-indikator ini akan berpengaruh terhadap PPI? Berikut akan bisa kita jelaskan bahwa ketika kejadian kecelakaan itu terjadi, Bapak Ibu, ini kalau kita lihat dari kategori behavior gitu ya, PPI, ketika personal itu tidak menggunakan personal protective equipment yang baik, knowledge yang kurang, sehingga di situ akan masuk pada dimensi, salah satu dimensi tadi yang dari 16 adalah kompeten. Sehingga lack of knowledge terhadap bagaimana kita mengimplementasikan alat pengaman diri ini juga akan memberikan dampak pada sisi kompetens. Kemudian dari kategori kondisional kita lihat juga bahwa PPI ketika implementasinya tidak cukup, jumlahnya terbatas gitu ya, karena mungkin terkait dengan biaya gitu ya. Nah, ini di poin pengendalian kecelakaan dan kontrol ini akan lemah. Sehingga Bapak Ibu di dalam organisasi juga akan terlihat juga ketika investasi dalam safety, terutama di sini budget terhadap alat pengaman diri kurang dan sebagainya, sebenarnya dalam dimensi safety di komitmen organisasi juga akan kurang. Nah, ketika poin-poin ini akan berdampak, tentunya akan mempengaruhi kinerja safety dalam suatu proyek. Yang kita tahu tadi, sempat saya sampaikan di awal, ketika kinerja atau sistem pengendalian safety itu lemah, bisa terjadi kecelakaan, akan berdampak banyak terhadap kinerja perusahaan, kinerja proyek, seperti itu. Nah, kalau hal-hal apa Bapak Ibu yang menyebabkan orang ini kok malas ya pakai alat pengaman diri? Ternyata ada beberapa hal, itu biasanya juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungannya, seperti mungkin lingkungannya pada tidak pakai, atau supervisor juga tidak menegur kalau saya tidak pakai, gitu. Itu akan mempengaruhi terhadap fenomena orang mau memakai alat pengaman diri atau tidak. Kemudian pemahaman tadi ya Bapak Ibu, pemahaman mengenai resiko yang ditimbulkan, kemudian kesadaran akan safety, knowledge akan safety, itu juga mempengaruhi seseorang itu mau memakai APD atau tidak. Kemudian sistem atau fasilitator di situ, sistem atau boleh ambience yang ada di situ, itu juga akan mempengaruhi bagaimana misalkan seseorang itu punya pengalaman terhadap suatu kecelakaan, kemudian di situ ada aturan, nah itu akan mendorong orang juga akan menggunakan APD atau tidak. Logikanya ketika aturan itu ada menjadi requirement, ya itu akan mendorong orang akan disiplin patuh untuk menggunakan. Dan tentunya ada juga yang menghalangi, yaitu biasanya ya kebiasaan atau kadangkala waktu pelaksanaan yang mepet, kemudian buru-buru itu orang juga, aduh ribet Pak pakai body harness gitu. Nah, itu juga akan mendorong seseorang mau atau tidak mau menggunakan APD. Tentunya akan ada konsekuensinya, di situ ya bisa terjadi kecelakaan dan banyak hal lain. Kemudian ada beberapa teori yang akan mendorong orang itu menggunakan APD atau tidak. Pertama tadi kita lihat ternyata secara personal orangnya tadi, bagaimana pemahamannya. Kemudian yang sebelah kanan itu teknologi kontak, ini maksudnya adalah kadangkala APD ini membuat orang tidak nyaman, sehingga ketika pemilihan APD yang tepat itu juga bisa mendorong orang akhirnya mau gitu ya. Dan terakhir adalah tadi lingkungan sosial, lingkungan sekitarnya juga akan mendorong dia. Nah, kalau kita lihat dari peraturan
Menteri PUPR di sini nomor 10 tahun 2021 perihal rasio personil K3 di dalam implementasinya di proyek ketika dia harus mengawasi tenaga kerja itu rasionya 1:40. Jadi satu orang HSE officer itu akan melihat 40 pekerja gitu ya. Nah ini menjadi suatu tantangan tersendiri, sementara proyek itu posisinya misalkan high-rise building ada beberapa lantai, orangnya juga tersebar, tentunya itu akan akan mempersulit di dalam monitoring atau pengawasan. Nah, terkait dengan implementasi tadi ya, sesuai judulnya mengenai RFID, sebenarnya ini dari 2013 pengembangannya dulu pernah dilakukan. Ini sebenarnya teknologi ini memang membantu di dalam mengawasi gitu ya, mengawasi ataupun memonitor implementasi salah satunya APD di situ. Bagaimana tools itu membantu seorang supervisor, HSE officer untuk melihat dengan lebih efisien dan efektif. Ternyata pengembangannya ini sejak dari 2013 Bapak Ibu. Dan tentunya memang teknologi ini menggunakan RFID masih boleh dikatakan cukup konvensional. Pada saat itu setiap item tools APD itu diberikan RFID untuk deteksinya gitu ya. Pengembangan teknologi di Widya Robotik yang kemarin kebetulan kita kerjakan berkolaborasi sudah menggunakan semacam smart CCTV yang akan membantu di dalam mendeteksi. Nanti akan ada penjelasan lebih detail dari Widya Robotik, tetapi bahwa pengembangan itu terus kita lakukan juga, termasuk saat ini di PP juga membuat namanya Key HSE Passport. Ini ya salah satu tools yang membantu untuk bagaimana seorang pekerja ini apakah sudah memastikan mengendalikan pekerja ini sudah orangnya memasuki area sesuai kompetensinya, kemudian di situ ada record kepatuhan KHSE-nya. Nah, ini beberapa tools teknologi yang kita coba kembangkan. Kemudian ini yang bersama dengan Widya juga kita melakukan pengembangan di smart CCTV dan one gate system, di mana one gate ini sekilas saya sampaikan bisa mendeteksi ketika seorang pekerja itu tidak lengkap APD-nya. Jadi kita konsepnya dulu memastikan bahwa pekerja yang masuk, tenaga kerja yang masuk itu sudah lengkap APD-nya. Kalau kita lihat tadi, ini adalah fasilitatornya, sistem rules-nya sudah kita buat di project gitu ya, sehingga orang akan terdorong untuk mau nggak mau menggunakan APD ini sejak awal memasuki project. Dan di dalam site juga dikembangkan dengan smart CCTV juga bisa mendeteksi ketika ada tenaga kerja yang tidak menggunakan APD lengkap, itu akan termonitor. Nanti detailnya akan disampaikan oleh teman-teman dari Widya Robotik. Beberapa yang kita lakukan juga melakukan KHSE inspection online, ini juga tools-tools yang kita lakukan untuk membantu mensupport ya teman-teman supervisor di site. Ini juga ada pengembangan mengenai smart glasses, kemudian KHSE dashboard, sehingga semua itu terintegrasi, kita monitornya lebih mudah. Nah, kami juga terakhir juga membuat POPSI. Jadi POPSI ini bagaimana kita mendorong setiap tenaga kerja, stakeholder di proyek ya, baik tenaga kerja, subkon, vendor, owner, MK itu ikut terlibat, berpartisipasi di dalam pencegahan potensi kecelakaan. Jadi ketika melihat sesuatu situasi lingkungan yang tidak aman, mereka akan report. Nah, ini akan di follow up setelah itu. Jadi kita melibatkan setiap stakeholder project untuk berpartisipasi aktif. Nah, memang Bapak Ibu kembali lagi bahwa semuanya itu tadi saya sampaikan tools, tetapi ya secara teorinya tools itu memang akan cepat gitu ya, tetapi improve ataupun hasilnya ya tidak sesignifikan kalau itu sudah menjadi budaya. Jadi memang tools itu akan menjadi supporting dan yang memang akan terlihat, tetapi sebenarnya yang menjadi fondasinya adalah culture-nya. Makanya kita akan mendorong safety culture menjadi sesuatu hal yang
lebih dominan. Nah, tools-tools ini seperti Smart Gate, kemudian tadi yang kita sampaikan ada Smart Glass, itu adalah tools-tools yang akan mensupport gitu ya, melengkapi, namun tidak menggantikan dari yang fondasi tadi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekilas saya summary bahwa K3 ini menjadi sesuatu yang mutlak, dan K3 ini kalau di kami menjadi peran serta semua ya, semua karyawan ya, karena safety adalah kita gitu ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa ketika terjadi kecelakaan di dalam proyek ataupun di dalam aktivitas pekerjaan, itu akan memberikan dampak yang luar biasa secara produktivitas, image perusahaan, dan sebagainya. Sehingga memang ini kita juga harus betul-betul concern, apalagi juga sekarang sudah ada tadi ya, undang-undangnya juga sudah jelas mendorong setiap penyedia jasa ini untuk wajib melengkapi, bahkan tadi spesifik APD ya. Jadi saya kira pengembangan yang kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman Widya Robotik ini menjadi suatu hal yang positif, karena yang akan mensupport di dalam implementasi, terutama di implementasi APD atau PPE tadi. Baik, terima kasih Mbak Dila. Saya kira cukup. Waktu saya kembalikan. Monggo, terima kasih. Wah, terima kasih Pak Junior. Ini materinya sangat insightful ya. Jadi ternyata pengimplementasian RFID ini sudah ada dari tahun 2013 ya Pak ya. Walaupun dulu ini masih dilakukan secara konvensional, tapi memang K3 ini memang concern-nya sangat tinggi. Jadi memang dari tahun ke tahun ini dilakukan istilahnya inovasi seperti itu Pak. Dari PT-PP sendiri sudah ada vendor-vendor, dan salah satunya Widya Robotics ini mengembangkan produk bersama untuk mewujudkan K3 lingkungan hidup yang baik, lingkungan kerja yang baik, dan safe culture yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Junior. Oke, menarik sekali. Ini tadi sudah di-bridging ya tadi untuk dari Pak Junior juga sudah disebutkan kalau bersama Widya Robotics ya. Bersama Widya Robotics ini mengembangkan produk QHSE. Nah, ini nanti mungkin akan langsung dibahas lebih dalam ya dengan pembicara kita yang selanjutnya. Oke. Ini langsung saja saya perkenalkan untuk pembicara kita kedua. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali nih untuk peserta, silahkan boleh langsung melemparkan pertanyaan di kolom chat di bawah. Ini kalau ada pertanyaan langsung aja nih di drop gitu. Oke, langsung saja kita ke pembicara yang kedua. Ini saya bacakan profil singkat dari Bapak Amran Fauzi. Oke. Bapak Amran Fauzi ini saat ini menjabat sebagai Product Manager di Widya Robotics. Beliau bertanggung jawab atas pengembangan produk di Widya Robotics. Oke, selain itu ada juga untuk tanggung jawabnya di RFID Gate ini ya. Oke, langsung saja nih kita sapa langsung ke Pak Amran. Halo Pak Amran. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pak. Bagaimana Pak Amran untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Dila. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Amran sudah hadir di acara kita pada saat ini. Untuk materi sharingnya sudah siap Pak? Oke, siap Mbak. Oke, baik, langsung saja nih Pak. Boleh di-sharing tempat dan waktu, kami persilahkan. Baik, mungkin saya izin share screen ya. Monggo. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, mungkin ini kan judulnya RFID Gate ya, sebagai teknologi pendukung risk management, di mana dari tadi saya lihat di kolom komentar itu sudah banyak yang mempertanyakan ya, supaya lebih penasaran lagi, saya ingin sedikit show dulu video nih, hubungan gitu antara beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Junior tadi dengan produk-produk yang ada di Widya Robotik begitu.
Mas Amran, Oke, suaranya jadi dekat saya nggak ada suaranya, Mas Amran. oh ya, mohon maaf sebentar. Oke, baik. Mungkin sebenarnya tidak perlu ini ya saya sampaikan terkait sound dari linknya. Mungkin saya lebih ingin mengetahui bahwa memberikan gambaran bahwa apa yang ada dalam produk ini tadi ada satu yang di depan tadi adalah ada Intelligent Gate, yang kedua ini adalah sistem monitoring untuk KPD-nya. Nah, jadi kenapa saya perlu tampilkan ini dulu sebelum ke materi, karena memang hal itu sangat saling berketerkaitan ya. Jadi ada sebuah Intelligent Gate yang sudah ditampilkan dalam video tadi, di mana ada beberapa equipment ya untuk protektif atau alat pelindung diri begitu. Kemudian kalau untuk di perangkat yang saya jelaskan ini nanti lebih kepada teknologi RFID di mana mendukung untuk kelengkapan daripada teknologi yang sudah ada ditampilkan dalam video tadi. Baik, nah, tadi di Intelligent Gate yang APD, di mana gate itu akan terbuka apabila menggunakan APD lengkap. Ini contohnya ada helm, kemudian ada rompi, kemudian ada sepatu. Nah, kemudian ini ada contoh kasus di sebelah kanannya ada petugas ya atau mungkin karyawan yang di mana di lokasi tersebut sebenarnya APD-nya itu lengkap ketika masuk begitu. Namun kasusnya pada ini ketika di lokasi ternyata tidak digunakan ya helmnya. Ini salah satu contoh kasus yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian tempat resiko tinggi seperti yang sudah disampaikan ke Pak Junior, kasus ini yang sangat banyak ya. Jadi tempat ketinggian jatuh. Nah, ini di kiri ini ada contoh menggunakan body harness kemudian dipasang dengan baik. Nah, ini sebenarnya orangnya memang menggunakan harness, tapi ada sesuatu hal yang dilupakan. Ternyata belum dipasang begitu. Untuk body harness-nya kepada sebuah tiang ataupun untuk menjaga ketika pegawai ini atau ketika orang ini sedang bekerja kemudian terjatuh itu aman gitu. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan dua hal tersebut? Nah, kenapa ada RFID Gate? Jadi RFID Gate ini seperti yang disampaikan oleh Pak Junior tadi ada sebuah RFID card di mana ini kami contohkan sebuah sampel ya ada GHC Pass di mana data tersebut itu disimpan dalam sebuah cloud di mana ada beberapa data yang tadinya sudah direcord dari sistem kami yang lain dari sisi Intelligent Gate ataupun monitoring system yang di mana data-data tersebut direkap apakah dia pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan HSE, kemudian apakah bekerja tidak sesuai dengan hak akses, kemudian pernah kecelakaan kerja melaporkan kepada yang
bersangkutan, mungkin supervisinya begitu. Kemudian yang kelima, mengoperasikan alat yang memang bukan kewenangannya begitu. Ini dalam contoh 5 poin ya. Tentunya ada banyak hal lain yang masuk dalam sistem database KIS pasport ini, namun ini untuk apa yang bisa dicontohkan dalam kasusnya tadi ada ketika tidak menggunakan APD, kemudian yang kedua menggunakan terhadap melanggar ya aturan HSE di tempat risiko tinggi gitu. Nah, bagaimana Gate RFID ini bisa mendukung ya? Mendukung artinya ternyata semua itu berkaitan ya dengan sistem yang sebelumnya di intelligent gate, kemudian ada di monitoring. Jadi ketika seorang petugas pegawai yang akan memasuki dalam sebuah area konstruksi, begitu, ketika di tab itu datanya akan diverifikasi oleh data yang ada di server ya, atau di cloud. Nah kemudian dia akan memastikan bahwa historical, bahwa orang tersebut itu apakah menggunakan APD, kemudian mematuhi HSE, bekerja sesuai dengan hak akses, kemudian riwayat kecelakaan kerjanya juga aman, kemudian mengoperasikan alat sesuai dengan kewenangannya, maka Gate inilah yang akan memvalidasi data yang ada di cloud tadi sehingga karyawan tersebut bisa masuk begitu. Nah, kemudian dengan halnya Gate RFID tersebut ternyata mendukung ya keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian serta membantu menerapkan KHSE, Quality Health Safety dan Environment, sehingga Gate RFID ini sebagai teknologi pendukung risk management. Dan mungkin supaya membuat ini ya rasa penasaran dari teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengikuti webinar ini, jadi rangkaian ini mungkin nantinya akan ada hal-hal yang saling berkaitan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah bagian kecil daripada pendukung sistem untuk risk management di mana tadi kita bisa melihat ada pegawai yang tidak menggunakan body harness atau dipasang sesuai dengan ketentuannya, itu bisa dilaporkan menggunakan sebuah aplikasi bernama KHSE-gram. Kemudian ada lagi ketika kondisi di lapangan ternyata ada contoh kasus tadi bahwa ketika masuk menggunakan intelligent gate APD-nya lengkap, namun tadi ketika di lapangan orang itu tidak memakai helmetnya begitu. Nah, artinya itu data itu nanti akan termonitoring di HSE monitor ya. Jadi sehingga seluruh data yang ada di KHSE-gram, kemudian di HS monitoring ini akan terintegrasi di data KHSE pasport tadi yang nantinya ketika karyawan tersebut memiliki historical, kedisiplinan dan sebagainya itu yang akan masuk ketika menggunakan Gate RFID ini sesuai dengan hak aksesnya akan lebih terjaga. Nah, mungkin sebelum saya menyampaikan teknologi ini ya, ke depannya yang mendukung misalnya untuk yang HSE monitor atau KHSE-gram, tentunya semua hal ini tidak lepas dari manusianya sendiri ya. Manusia sendiri yang sudah diberlakukan, tentunya sistem ini tidak akan bekerja dengan baik. Nah, mungkin cukup dari saya. Mungkin kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan saya kembalikan ke Mbak Dila. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amran untuk materinya. Ini sangat ini ya. Sudah dijelaskan tadi bagaimana RFID Gate ini mendukung untuk keselamatan kerja di suatu perusahaan, khususnya tadi di site konstruksi ya Mas ya. Kemudian untuk tadi juga sudah dijelaskan nih bagaimana teknologi dan bagaimana caranya dia untuk berintegrasi dengan data dari perusahaan. Selain itu tadi dijelaskan juga oleh Pak Amran tentang ada juga teknologi QHSE-gram dan QHSE pasport ya Mas ya. Nantinya untuk kedua teknologi ini mendukung dari RFID Gate. Oke. Oke, terima kasih Pak Amran. Ya, sama-sama Mbak Dela. Itu
sebelum kita beralih nih untuk materi berikutnya, ini saya mau mengingatkan kembali untuk peserta webinar untuk langsung drop pertanyaannya di menu chat. Jadi nanti tadi dari materi Pak Amran dan dari mohon maaf agak batuk. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Junior dan Pak Amran untuk materinya, gitu. Seperti yang saya sampaikan di awal nih, tadi kita akan ada mini quiz di tengah acara. Nah, sekarang saatnya kita akan melakukan mini quiz. Oke, ini mungkin bisa langsung di-share untuk mini quiznya. Oke. Silakan untuk rekan-rekan untuk join di link yang sudah di-share oleh panitia di menu chat. Oke, ini. Oke, silakan untuk join. Oke, untuk peserta apakah sudah join di link yang sudah di-share oleh panitia? Silakan untuk masuk dengan identitas yang sama di webinar ini, karena nanti untuk memudahkan tim kami untuk verifikasi pemenang hadiah. Gitu. Silakan untuk masuk ke kuis, dan itu sudah tertera di layar untuk kode kuisnya ya. Oke, silakan masuk. Nanti dari kuis ini kami akan mengambil satu pemenang. Tapi jangan khawatir, nanti di akhir acara kita akan ada pemenang-pemenang berikutnya. Gitu. Oke, silakan. Ini sudah berapa yang masuk? Oke, ada yang berkendala untuk masuk? Oke, akan ditunggu, jangan khawatir yang belum bisa masuk, silakan untuk masuk di link yang sudah di-share oleh panitia. Untuk kodenya sudah tertera di layar ya, silakan untuk masuk yang belum bisa masuk. Ini saya tunggu, mungkin saya tunggu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai langsung ya untuk kuisnya. Pertanyaan pertama. Tempat yang dapat diletakkan secara strategis. Itu yang mana? Ada gedung perkantoran, area proyek, atau semuanya benar. Tadi sudah disampaikan ya ini. Oke, waktunya sudah habis. Yo, leaderboard sementara ya, ini masih ada 2 pertanyaan lagi setelah ini. Oke, langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Harus cepat dan tepat ya untuk menjawab di sini. Waktunya habis. Wah, tersusul ya pemenang yang tadi yang pertama. Ya ini jangan yang masih di bawah jangan khawatir, ada kesempatan satu pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan terakhir, harus cepat dan tepat. Jadi nggak bisa cepat aja, nggak bisa tepat aja. Penasaran ya siapa pemenang kita pada siang hari ini?
Oke, kami ucapkan selamat kepada pemenang. Silakan untuk pemenang langsung saja share untuk nama, nomor e-wallet, dan jenis e-wallet di kolom chat dan ditujukan langsung ke Widya Robotics ya. Jadi itu ada kolom replay dan ditujukan kepada siapa itu sudah ada, tolong langsung dikirim. Oke. Kami ucapkan selamat kepada pemenang. Silakan untuk share data-data yang saya minta tadi dan oke. Nah, karena udah relax ya, ini udah quiz. Ini langsung saja nih kita masuk ke sesi berikutnya yaitu pemateri 3. Nah, untuk pemateri kita ini tak kalah penting ya. Pembicara kita kali ini ada Bapak Gatut Okta. Oke. Sudah tertera di layar. Bapak Gatut Okta saat ini berkedudukan sebagai Business Development Specialist di Widya Robotics. Beliau bertanggung jawab dalam pengembangan bisnis dari produk-produk Widya Robotics dan salah satunya adalah RFID Gate itu sendiri. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat siang, Pak Gatut. Selamat siang, Mbak Dela. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan teman-teman yang hadir di webinar siang hari ini. Oke, selamat siang Pak Gatut. Bagaimana Pak Gatut kabarnya hari ini? Kabar baik, semangat pagi, walaupun udah siang. Semoga yang lain yang hadir di webinar ini semuanya selalu produktif juga. Semangat pagi walaupun lagi puasa ya Pak ya. Oke, langsung. Oke, terima kasih karena sudah hadir webinar kita pada siang hari ini Pak Gatut. Mungkin hadirin-hadirin yang sudah hadir pada hari ini sudah tidak sabar nih mendengarkan materi atau sharing dari Pak Gatut. Oke, mungkin bisa langsung share saja Pak untuk materinya. Baik. Saya share screen. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan dari PTPP Group maupun dari rekan-rekan yang hadir pada di meeting siang hari ini. Sebelumnya izinkan tadi mungkin sudah diperkenalkan juga ya. Nama saya Gatut sebagai Business Development dari Widya Robotics seperti itu. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mbak Bella dan rekan-rekan dari Widya. Tadi ada Pak Amran dan Pak Junior juga sudah diintrokan duluan ya terkait dari kebutuhannya ataupun apa ya pain-pointnya apa yang terjadi di lapangan terkait dari mungkin spesifik tadi ya di konstruksi seperti ya Pak Junior ya. Lalu dibantu dijelaskan juga oleh Pak Amran juga tadi terkait dari teknologinya, terkait dari RFID Gate maupun gate-gate yang lain pun juga ada tadi dari QIC-gram dan teknologi lainnya juga. Mungkin pada sesi saya di siang hari ini saya ingin lebih membahas terkait skema bisnis terkait dari Widya Intelligent Gate sebetulnya terkait di gate RFID-nya seperti itu karena tadi kan banyak dibahas ya RFID Gate ini fungsinya ini untuk tadi bisa digabungkan ke QSA paspor ataupun bisa mengidentifikasi pekerja-pekerja maupun apa ya istilahnya baik dari behavior maupun dari historicalnya juga di project sebelumnya misalnya seperti itu. Nah ini nih pada sesi saya ini di siang hari ini saya ingin apa ya istilahnya menjelaskan lah terkait dari skema bisnis Widya Intelligent Gate yang lebih tepatnya di Gate RFID seperti itu. Oke, baik. Jadi dari Widya Robotics dari perusahaan kami untuk Intelligent Gate di Gate RFID seperti itu kita memiliki beberapa skema bisnis betulnya. Jadi mungkin teman-teman atau rekan-rekan mungkin mengira untuk gate ini biasanya hanya jual putus ataupun mungkin hanya ya udah dibeli habis itu kepemilikannya pada usernya saja seperti itu. Nah, namun dari Widya Robotics di sini kita memiliki beberapa skema bisnis betul untuk melakukan pengadaan Widya RFID Gate. Jadi selain dari kita memiliki skema untuk one time investment seperti itu, kita juga memiliki beberapa skema diantaranya ada rental system juga. Jadi mungkin saya ambil contoh misalnya dari rekan-rekan dari perusahaan konstruksi, misalnya dari PTPP atau dari perusahaan yang lain juga ada proyek di mana membutuhkan untuk gate-nya juga seperti itu, lalu ingin melakukan pengadaan dengan mengikuti dari timeline rentalnya, timeline proyeknya seperti itu. Nah, dari perusahaan tersebut juga bisa melakukan rental atau sistem sewa untuk melakukan pengadaan gate RFID ini seperti itu. Itu
pula dengan buyback system, di mana kalau di sistem sebelumnya ya ada one time investment dan rental system untuk skema sewa. Jadi di sistem buyback ini, bila mana gate-nya ini sudah selesai digunakan mengikuti dari waktu proyeknya tersebut, lalu sudah bingung nih, aduh mau diapakan kembali seperti itu. Kita dari pihak Widya Robotik juga dapat melakukan sistem buyback, di mana gate tersebut sudah selesai dipakai, lalu kami akan melakukan pembelian gate yang dari kami lagi seperti itu. Mungkin kalau saya boleh langsung menuju topiknya. Jadi dari one time investment sendiri untuk di sini ada dua macam sebetulnya sebelumnya. Jadi untuk gate RFID ini kita punya dua versi, di mana beberapa juga mengikuti dari requirement dari user ya, atau dari klien-klien kami juga, atau dari pengguna juga, di mana tidak semuanya membutuhkan untuk yang gate RFID untuk masuk dan keluarnya juga. Jadi ada beberapa yang memang dibutuhkan hanya untuk masuknya saja. Jadi keluarnya ini hanya menggunakan sensor seperti itu. Nah, jadi untuk skema pembelian beli putus atau one time investment ini, kita ada untuk yang di RFID in only, jadi keluarnya itu menggunakan touchless sensor, itu di angka 80 juta rupiah. Berikut exclude dengan pengiriman, biaya instalasi, dan pendukung lainnya seperti itu. Namun itu juga sudah terima beres, sudah dibantu dengan istilahnya pemasangannya juga dengan garansi 12 bulan seperti itu. Lalu berikutnya untuk yang RFID in sama out juga, jadi untuk keluar masuknya kita menjual untuk beli putus ini atau one time investment ini di angka 90 juta rupiah. Sama seperti sebelumnya, itu belum untuk termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk instalasi, namun itu juga sudah termasuk dengan garansi selama 12 bulan. Jadi apabila nantinya ada kendala, baik dari mungkin hardware-nya ataupun mungkin dari sistemnya, kita juga bisa bantu untuk supaya ini tetap berjalan. Jadi kita bicara mengenai proyek dikonstruksi misalnya tadi oleh sebelumnya. Apabila nanti ada terjadi kerusakan, tentu dampaknya kan panjang ya, semacam kayak domino efek ini nggak bisa masuk, terus nggak bisa dilakukan presensi juga. Lalu mungkin bila mana terjadi kerusakan nantinya ada hambatan juga, nah kita bisa membantu supaya bisa solve juga sampai selesai. Jadi merupakan tanggung jawab kami juga kepada pengguna-pengguna kami, apabila nantinya ada kerusakan ataupun ada trouble seperti itu, kita bisa bantu sampai selesai. Berikutnya ini untuk yang sistem sewa ataupun rent system. Jadi mungkin untuk sistem rental atau sewa ini kepemilikannya sebetulnya masih dari Widya Robotik juga, namun kita bisa memberikan sewa mengikuti dari waktu proyek dari perusahaan. Saya ambil contoh, ada perusahaan konstruksi ingin mengerjakan proyek yang timeline waktunya ini justru nggak nyampe 1 tahun nih, tapi tetap membutuhkan gate ini karena bersifat kritikal, poin penting juga. Jadi kita dapat mengikuti waktu atau timeline dari waktu pembangunan proyek tersebut seperti itu. Saya ambil contoh misalnya waktunya ada di 6 bulan nih seperti itu, dengan membutuhkan gate ini selama 6 bulan dan hanya dibutuhkan untuk yang touchless sensor, untuk yang gate in only-nya saja seperti itu. Jadi nggak perlu untuk yang keluar masuk in sama out juga. Itu ada di angka Rp3.800.000 seperti itu. Rp3.800.000. Lalu apabila ada dibutuhkan ternyata mengikuti 1 tahun seperti itu. Nah itu per 1 bulannya itu Rp3.700.000 seperti itu. Ini mungkin apa ya istilahnya, supaya tidak salah tangkap, ini hitungannya per 1 bulan seperti itu, rekan-rekan Bapak Ibu. Jadi untuk harganya ini bukan semakin murah, semakin lama semakin murah, tapi itu hitungan per 1 bulannya seperti itu. Begitu pula dengan untuk yang di skema in dan out seperti itu. Jadi apabila gate ini tapping untuk kartu RFID-nya itu untuk keluar dan masuk, itu untuk per 1 bulannya itu di angka Rp6.500.000. Apabila udah langsung sampai panjang proyeknya, kontrak panjang selama 1 tahun, itu per 1 bulannya hanya dikenakan biaya Rp5.700.000 seperti itu. Berikutnya, seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan terkait dari buyback system, di mana buyback system ini adalah skema yang Widya Robotik tawarkan untuk melakukan pembelian kembali kepada pengguna atau user kami yang telah melakukan pembelian intelligent gate, RFID gate seperti itu. Apabila misalnya di proyek sudah tidak digunakan kembali, kita dapat melakukan pembelian gate yang sudah kami lakukan transaksi sebelumnya kepada user seperti itu. Jadi misalnya dengan estimasi gate ini ternyata cuma dipakai di proyek ini selama 1 bulan seperti itu. Nah,
dengan harga yang tadi di beberapa slide sebelumnya sudah saya sampaikan, seperti itu kita dapat melakukan pembelian kembali dengan estimasi nilai-nilainya seperti ini. Jadi misalnya baru dipakai 1 bulan, kita bisa beli lagi gate tersebut dengan angka 50 juta. Jadi apa ya, investment yang dikeluarkan oleh klien ataupun biaya yang dikeluarkan oleh pengguna ini hanya di angka sekitar 30-40 juta rupiah seperti itu. Jadi kayak ya apa namanya, bisa menghemat ataupun mungkin ketika sudah tidak digunakan kembali juga bisa apa ya istilahnya bisa bisa dibeli kembali gitu, bisa menjadikan sesuatu kembali kepada daripada tidak dipakai ataupun terbuang. Seperti itu kita juga bisa melakukan pembelian gate tersebut seperti itu. Nah, begitu pula kalau yang tadi ada di touchless sensor, misalnya untuk 1 bulannya itu kita bisa beli senilai 50 juta. Apabila sudah dipakai selama 1 tahun lamanya, kita kan nggak tahu ya kondisi di lapangan itu mungkin apakah sudah terkena debu ataupun mungkin sudah sistem air yang rusak dan lain sebagainya. Dengan estimasi kita ini 1 tahun itu kita bisa beli estimasinya senilai 25 juta rupiah seperti itu. Berikutnya untuk RFID gate yang in dan out, yang mana tadi untuk tapping keluar masuk menggunakan kartu RFID. Untuk apabila hanya digunakan selama 1 bulan, kita berani untuk mengestimasi melakukan pembelian atau sistem buyback kepada RFID gate dari klien kami atau dari user kami itu senilai 60 juta rupiah. Bila mana sampai 1 tahun selama pemakaian seperti itu di angka 27 juta rupiah seperti itu. Lalu berikutnya ada beberapa supporting item atau item-item pendukung juga di mana kalau yang tadi juga sudah dijelaskan oleh mungkin Pak Amran juga ya. Jadi ada beberapa sistem juga terkait gate ini kaitannya apa sih dengan kecelakaan kerja ataupun mungkin dengan keamanan di site juga seperti itu, di mana kaitannya hanya berdependensi atau berketergantungan dengan suatu kartu RFID seperti itu. Nah, bila mana dari perusahaan atau dari klien atau dari pengguna ingin memaksimalkan untuk fungsi dari gate tersebut, kita juga dapat mengintegrasikan juga dari gate-nya juga dengan penambahan fitur-fitur semacam kayak tablet Android device ini, di mana fungsinya itu untuk mendeteksi identitas dari pekerja-pekerja ataupun mungkin identitas yang sudah didaftarkan karyawannya seperti itu. Jadi baik dari identitas, suhu tubuh seperti itu maupun masker, dia dapat menjadi salah satu faktor gate itu bisa terbuka juga atau tidak seperti itu. Dan contoh misalnya identitas dari pekerja di lapangan atau di konstruksi sudah terdaftar, namun belakangan ini dengan adanya maraknya kasus COVID seperti itu ya, ternyata suhu tubuhnya tinggi nih, ataupun ternyata dia tidak pakai masker. Nah, itu gate itu bisa tidak terbuka juga seperti itu, ataupun mungkin akan memberikan saran, jadi harus digunakan dulu maskernya sebelum masuk ke area konstruksi atau area yang ingin dilewati seperti itu. Jadi ketika semuanya sudah sesuai dengan parameternya, suhunya normal, identitasnya sudah didaftarkan ataupun sudah memakai masker, dia bisa masuk ke area site konstruksinya seperti itu. Nah, fitur ini dengan penambahan fitur tersebut, ini ada semacam kayak additional alat kembali yang mana diperlukan untuk melakukan pembelian lagi, merupakan Widya Fatmore, semacam kayak tablet Android device yang memiliki 2 kamera, kamera untuk face recognition dengan kamera thermal, di mana dapat fungsi-fungsinya tadi untuk mengetahui suhu tubuh dan identifikasi dari pekerjanya juga. Lalu berikutnya untuk additional itemnya juga ini ada semacam komputer dan server, di mana untuk apa ya istilahnya memberikan suatu sistem lah atau apa namanya pendukung dari Widya Fatmore ini sendiri. Jadi tadi sempat ada yang bertanya di kolom komentar apakah nantinya akan terhubung dengan dashboard juga dan lain sebagainya. Itu nanti dari sistem ini dia dapat terekspor, jadi data-data tersebut itu sudah ada di dalam satu kesatuan, sudah menjadi satu ekosistem sendiri, di mana ekosistem ini dapat mengetahui kira-kira orang-orang yang melewati dari gate tersebut itu siapa saja seperti itu dari identitasnya maupun kira-kira mereka itu melakukan masuk misalnya masuk kerja jam 7 pagi misalnya. Nah, itu dapat diketahui masuknya jam 7 pagi detailnya seperti itu. Lalu apakah dia itu suhu tubuhnya normal, apakah itu dia menggunakan masker atau tidak dan lain sebagainya, itu semuanya dapat diketahui. Jadi baik dari sisi pengguna atau dari sisi user atau dari sisi pekerja itu juga istilahnya aman dan memiliki reporting nih terhadap perusahaan, memiliki laporan tersendiri. Begitu pula dengan dari sisi perusahaan,
Jadi apabila nantinya ingin diketahui laporan, baik itu laporan harian, laporan mingguan, ataupun laporan bulanan, di mana dibutuhkan data-data nih terkait dari pekerja-pekerja ini tuh pekerja yang apa istilahnya yang sering datang tepat waktu ini berapa orang, ataupun mungkin yang datangnya terlambat, ataupun mungkin ada beberapa temuan-temuan di lapangan ketika suhu tubuhnya tidak normal, ataupun tidak pakai masker dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah terekap menjadi satu ekosistem di mana nantinya ya berawal dari hanya sebuah gate saja, namun output-nya ini bisa memiliki banyak manfaat juga, baik dari penggunanya, baik dari sisi user, ataupun dari sisi perusahaan juga. Nah, mungkin dari saya, apa yang bisa saya sampaikan seperti itu, Bapak Ibu, rekan-rekan, Pak Amran, Pak Junior, dan teman-teman Widya juga. Jadi sedikit informasi dari Widya Robotics sendiri. Kalau dari rekan-rekan ada yang tertarik nih untuk datang nih atau ingin melihat workshop kami ada di Jogja seperti itu di Palagan, ataupun ada yang bila mana di Jakarta nanti langsung dengan saya di Co-Hive Tower di Mega Kuningan seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Dela, saya kembalikan lagi. Ya semuanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Gatot untuk sharing materi ini. Sangat informatif ya, apalagi untuk rekan-rekan yang tertarik untuk menggunakan RFID Gate ini sebagai sistem pendeteksi pegawai seperti itu. Tadi juga sudah dijelaskan tentang beberapa jenis atau skema yang bisa dipilih oleh saudara-saudara nih. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan seperti itu. Oke, ini Pak Gatot, untuk rekan-rekan nih yang tertarik ingin bertanya atau ingin memesan dari RFID ini, kira-kira menghubungi kemana ya Mas ya? Oh, baik. Kalau ingin bertanya-tanya lebih lanjut, boleh banget nih. Jadi kalau nantinya ada pertanyaan ataupun mungkin nanti kira-kira possibility untuk instalasinya seperti apa, seperti itu nanti bisa menghubungi melalui email kami marketing@widya.ai, atau nanti mungkin bisa dibantu ya oleh rekan-rekan panitia. Baik, nanti kalau butuh kontak melalui mobile number atau via WhatsApp atau via email, kita juga bisa bantu. Kita siap support semuanya. Oke, mungkin bisa di-drop ya Mas Pak Gatot ya untuk email atau mungkin kontak number yang nantinya akan dihubungi oleh rekan-rekan ini yang tertarik seperti itu. Bisa dong. Oke, baik. Oke, kemudian ini kita masuk sesi berikutnya nih. Tadi karena sudah banyak pertanyaan yang masuk dan tim kami juga sudah memilih untuk beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh tim-tim kami pembicara kita pada siang hari ini. Oke, baik, ini akan saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Oke, ini ada pertanyaan untuk Bapak Junior. Oke, ini pertanyaannya dari Bapak Faisal Rahmi Lubis. Gitu. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi utilitas utama dari RFID Gate dalam mendukung risk management? Untuk Bapak Junior. Baik, terima kasih Mbak Dela. Jadi ya tentunya utilitas utamanya ada gate-nya ya, one gate sistemnya itu, hardware-nya. Kemudian biasanya kami juga menempatkan si gate ini kalau bisa di tempat yang semi outdoor, dalam arti bisa semi outdoor, jadi ada penutupnya gitu ya. Jangan sampai terekspos langsung dengan matahari ya atau hujan. Nah, itu akan membantu sekali, terutama ketika juga nanti misalkan implementasi di gate-nya itu kita bisa juga kemarin kita kembangkan kan dengan face recognition gitu ya. Nah, di face recognition itu kami butuh juga pencahayaan yang cukup baik dan juga kalau tidak salah ya sinyal internet yang cukup baik untuk mendeliver itu tadi sistemnya. So far sebenarnya tidak kompleks Mbak yang disiapkan. Yang paling utama sih one gate sistemnya itu, sama kalau pakai RFID ya RFID card-nya itu saja. Karena untuk pengisian data, sistem pengisian data, kemudian implementasinya tidak banyak hal yang harus ditambahkan atau digunakan. Itu aja Mbak Dila, makasih. Oke, jadi simpel saja seperti itu ya Pak ya. Tadi ada RFID card-nya, cahaya, dan kemudian ada sinyal internet gitu. Jadi sudah cukup jelas ya. Terima kasih Pak Junior. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ini ditujukan untuk Pak Amran dari
Bapak Hardi Agung Wibowo. Pertanyaannya, saat akan menggunakan produk RFID Gate, apakah masing-masing APD perlu registrasi agar terdeteksi equipment pekerja sudah lengkap atau tidak? Bagaimanakah secara supervisor bisa memonitoring penggunaan APD pekerja? Seperti itu. Mungkin bisa dijawab, Pak Amran? Baik, terima kasih Mbak Dela. Jadi yang pertama tadi terkait bagaimana bisa mendeteksi APD ya. Jadi APD sendiri itu di sistem intelijen Gate kami itu sudah di set ya sebagai syarat minimum yang bisa menjadi syarat itu bisa dibuka begitu, karena yang namanya intelligent gate ya, jadi komputer di gate tersebut itu sudah di sebuah data yang mana tadinya sudah diberikan sebuah data video training, di mana video training tersebut sudah direcord mana yang memakai APD, mana yang memakai mungkin helmet, begitu, kemudian sepatu, sarung tangan dan sebagainya begitu. Kemudian tadi yang pertanyaan yang kedua terkait monitoring, bagaimana supervisi ini bisa tahu ya orang yang ada di lapangan itu tidak menggunakan APD. Jadi kami itu punya produk yang lain, rangkaian ya, artinya saling mendukung. Itu ada HSE monitoring, di mana HSE ini diintegrasikan dengan sebuah CCTV. CCTV ini diarahkan di area proyek, di mana di area tersebut ketika menangkap sebuah objek yang tidak menggunakan APD itu akan terdeteksi dan akan memberikan treat kepada dashboard, di mana dashboard tersebut biasanya ada operator atau mungkin supervisinya yang sedang memonitor. Nah, itu nanti ada lokasi itu kamera ada di mana, kemudian dari itulah supervisor akan menghampiri orang tersebut yang ada di lapangan, begitu. Mungkin cukup ya, Dela, saya kembalikan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amran, ini sudah cukup jelas ya. Jadi untuk deteksi QHSE atau K3 ya, K3 di site sendiri nih dibutuhkan produk lain seperti QHSE gram, terus ada tadi di PP juga ada QHSE paspor seperti itu. Karena sudah jelas, mungkin sudah jelas ya untuk pertanyaan dari siapa tadi, Pak Hardi Agung. Kemudian langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya, ditujukan untuk Pak Gatut. Oke, untuk pertanyaannya dari Bapak Rusdiansyah. Jika kita sudah mempunyai RFID Gate existing, apakah bisa diintegrasikan ke sistem HSE monitoring yang tadi dijelaskan? Adakah kriteria atau spesifikasi khusus RFID Gate yang kompatibel dengan sistem tersebut, dan apa yang perlu dipersiapkan untuk integrasinya? Bisa langsung dijawab Pak Gatut. Baik, terima kasih banyak Mbak Dela sebelumnya. Terima kasih banyak Pak Rusdiansyah atas pertanyaannya juga. Pertanyaannya sangat menarik Pak. Jadi apabila kita sudah memiliki RFID Gate existing, apakah bisa diintegrasikan dengan HSE monitoring yang tadi dijelaskan? Untuk menjawabnya sebetulnya ingin saya sedikit jelaskan ya Pak, terkait dari dua ekosistem yang berbeda, di mana RFID Gate ini merupakan untuk ya akses gate keluar masuk saja seperti itu. Dan untuk HSE monitoring ini lebih ke memonitoring apakah pekerja-pekerja di lapangan ini menggunakan perlengkapan QSE-nya atau PPE-nya seperti itu. Nah, itu suatu ekosistem yang berbeda. Nah, namun pertanyaannya kan adalah apakah bisa diintegrasikan seperti itu. Nah, untuk menjawab tersebut bisa diintegrasikan, namun itu akan menjadi suatu output yang berbeda, di mana outputnya ketika untuk di RFID Gate yang sudah existing ini mungkin lebih ke untuk akses keluar masuk, terus untuk timestamp di mana orang-orang yang melakukan masuk atau keluar itu di waktu-waktu yang jam berapa, seperti itu, ataupun mungkin dia menggunakan APD atau tidak terlihat dari situ pas dia mau masuk atau keluar site aja, seperti itu. Nah, namun kalau untuk yang di HSE monitoring itu dia lebih benar-benar bisa kelihatan secara real time, jadi mungkin bisa digunakan di saat waktu bekerja ya, mungkin di saat shift pagi dan shift siang, ataupun mungkin bisa di 24/7 seperti itu. Nah, itu bisa untuk diintegrasikan seperti itu, namun dengan output yang berbeda. Lalu, adakah kriteria atau spesifikasi khusus RFID Gate yang kompatibel dengan sistem tersebut, dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk integrasinya? Secara khusus untuk kriteria atau spesifikasi,
tidak ada ya, maksudnya dalam arti beberapa memang nanti perlu kita ketahui dulu nih kira-kira untuk spesifikasi yang sudah ada atau yang sudah existing ini seperti apa. Bila mana sudah ketemu, kita akan bantu untuk mengintegrasikan untuk diintegrasikan ke sistem HSE monitoringnya seperti itu. Jadi justru nanti mungkin untuk persiapannya hanya minor lah ibaratnya dari penggunanya seperti itu. Nanti mungkin justru majority kita yang akan bantu untuk persiapan terkait integrasinya seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Oke, baik. Mungkin sudah menjawab untuk pertanyaannya dari Pak Rusdiansyah. Kemudian ini saya akan bacakan pertanyaan lagi untuk Bapak Junior. Pertanyaannya dari Bapak Bagas Rudi. Pertanyaannya adalah, terkait alokasi biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan, apakah ada porsi sendiri di aspek safety terkait dengan pembiayaan APD yang tentunya memakan anggaran besar atau base strategik terkait alokasi anggaran seperti apa, karena bagi sebagian company masih belum menganggap serius case ini. Gitu. Mungkin bisa dijawab Pak Junior. Baik, Mbak Dela, terima kasih Mas Bagas untuk pertanyaannya. Jadi refer to undang-undang tadi ya, nomor 1 tahun 70, kami penyedia jasa ini wajib Bapak Ibu. Wajib menyediakan alat pengaman diri kepada partner kerja kami atau supplier subkon kami. Sehingga memang mau nggak mau memang sudah harus ada anggaran, plotting anggaran ya untuk anggaran safety ini. Nah, apakah semua tidak implementasi, saya kurang tahu, tetapi karena ini requirement juga di dalam tender kami, biasanya owner, biasanya malah spesifiknya ini pemerintah gitu ya, PUPR bahkan mensyaratkan, dan saya kira semua juga di dalam mengikuti tender kami juga diwajibkan untuk fulfill itu tadi menjadi persyaratan. Sehingga memang ada budget khusus untuk anggaran untuk APD ini, termasuk KIT ini salah satu juga masuk ke dalamnya sebagai improvisasi terhadap teknologinya. Kurang lebih seperti itu Mbak Dila. Makasih. Oke, karena tadi ya sudah disebutkan di undang-undang sendiri ini sudah dicantumkan ya Pak. Jadi memang harus ada memang anggarannya untuk safety requirements tersebut begitu. Sudah sangat jelas untuk jawabannya dari Pak Junior. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Nanang dari PT Adiagraha untuk Pak Amran. Ada 2 pertanyaan nih kebetulan. Untuk pertanyaan pertama, apa keunggulan RFID Gate dibanding dengan teknologi identifikasi otomatis lainnya seperti barcode? Kemudian, masalah apa saja yang mungkin dihadapi dalam pengoperasian sistem RFID Gate? Gitu. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Amran. Dari PT Adiagraha ya. Jadi yang pertama terkait keunggulannya ya Pak, mungkin seperti kayak di tempat wisata begitu biasanya pakai barcode ya Pak. Kalau barcode itu biasanya untuk one time ya, artinya 1 kali pakai Pak. Kalau untuk RFID ini begini Pak. Jadi dalam satu kasus contohnya dalam sebuah perusahaan itu sudah memiliki ID card Pak. Nah, tentunya ID card ini nanti bisa dikembangkan atau mungkin existingnya ternyata sudah RFID begitu. Kemudian itu bisa untuk akses door di sebuah lokasi. Nah, artinya teknologi ini lebih unggul ya, bisa diintegrasi dengan contoh itu contohnya. Kemudian yang untuk yang kedua, masalah apa yang mungkin dihadapi dalam mengoperasikan. Nah, untuk mengoperasikan ini tentunya secara operasional ya Pak, karena gate itu kan membutuhkan satu daya listrik, kemudian yang kedua membutuhkan environment yang baik ya, tidak di order ya, karena jika hujan kan peralatan elektronik tentunya ya rusak ya Pak. Seperti itu mungkin untuk beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dela. Oke, terima kasih Pak Amran untuk jawabannya begitu. Kemudian mungkin saya mau ambil 1 pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Naura. Apakah ada asuransi RFID Gate, Pak? Mungkin bisa langsung dijawab untuk Pak Gatot. Untuk asuransi dari RFID Gate ini ya, mungkin dari investor seperti itu. Untuk investor.
Baik, terima kasih banyak Mbak Dela. Ini saya juga baca untuk dari Ibu Aulia Naura Fitriana. Jadi terkait pertanyaannya, izin bertanya Pak Gatot, apakah ada asuransi untuk RFID Gate ini? Mungkin di sini saya asumsikan lebih ke garansi seperti itu ya. Jadi untuk asuransi atau garansi RFID Gate ini tadi mungkin sedikit saya jelaskan ada. Jadi garansi dari RFID Gate ini dari Widya Robotics sendiri selama 12 bulan atau 1 tahun seperti itu. Namun mungkin ke depannya mungkin akan ada pertanyaan lagi apabila sudah melewati masa garansinya ataupun mungkin ketika sudah melewati masa asuransinya tadi ya seperti itu, apakah bagaimana kelanjutannya apabila ada kendala atau trouble seperti itu. Kita tetap bisa bantu. Jadi terkait dari maintenance sendiri dari Widya Robotik kita siap support. Jadi apabila nanti ada kendala apapun itu kita siap support seperti itu selama kendala atau trouble tersebut memang istilahnya masih resolve lah, masih dapat diselesaikan seperti itu. Apabila tidak force major seperti kayak ada bencana alam atau terkena dari apa ya istilahnya yang tidak kita dapat prediksi seperti itu. Nah itu nanti mungkin kita bisa dengan kesepakatan bersama seperti itu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Pak Gatot. Jadi untuk rekan-rekan nih yang tertarik mau install RFID Gate ini jangan khawatir karena kita tidak akan lepas tangan. Istilahnya kita akan membantu jika terjadi maintenance dan tadi ada asuransi begitu ya Pak. Oke, karena waktunya masih mungkin ini saya ambil lagi ya pertanyaannya. Mungkin untuk Pak Junior nih ada pertanyaan lagi dari Pak Iman Indra Gunawan. Seberapa persen efektivitas dan peningkatan, mohon maaf saya ulangi, seberapa persen efektivitas dan peningkatan capaian dari tenaga ahli K3 dalam usaha menerapkan aturan HSE dengan menggunakan tools atau teknologi ini, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dela. Jadi pertanyaan ini cukup susah dan sulit kalau mengkuantifikasikan menjadi persentase ya, tapi mungkin sebagai gambaran Pak, karena mungkin ini juga ide menarik, nanti kami akan kaji setelah implementasi ini berapa persen ya, exactly berapa persen efektivitasnya. Tetapi sebagai gambaran bahwa tadi ya Pak, persyaratan rasio seorang supervisi terhadap tenaga kerja itu kalau normal idealnya itu 1:40 tadi ya. Kalau sesuai persyaratan peraturan di Kementerian PU. Nah, kami melihat requirement untuk menjadi seorang supervisor sekarang kan juga susah ya, apalagi yang sudah punya experience gitu, sehingga untuk kondisi ideal kadang tidak cukup resource-nya, sehingga memang teknologi ini cukup membantu. Membantu apa? Seorang supervisor akan melihat tadi secara kelengkapan ya mungkin biasanya dia harus melakukan cek itu di depan, itu ada 1 orang, kemudian di side ada 1 orang lagi, kemudian nanti belum lagi kalau shift-shiftan gitu ya. Sementara sekarang ini dengan RFID ini minimal di depan itu sudah pasti lengkap, karena kalau tidak lengkap mereka tidak bisa masuk. Nah ini kalau sudah bisa mensubstitusi tugas 1 orang yang ada di gate itu tadi Pak, untuk untuk pengecekan ya. Kemudian di proses di lapangan juga tadi seperti disampaikan ada kelengkapan dengan semacam smart CCTV itu juga sangat membantu ya. Karena dengan cakupan area yang besar, seorang supervisor dengan waktu dia harus keliling juga. Nah ini dengan CCTV dia bisa mengcapture satu area luas dan mana yang tidak lengkap APD-nya atau berada pada area yang berbahaya. Nah itu dia bisa langsung direct memberikan warning. Nah kalau manual ya memang susah ya karena dia harus jalan ke situ, kemudian belum tentu pas ke situ orangnya masih ada atau di daerah lain yang berpotensi bahaya. Sehingga memang sangat membantu sih teknologi ini nanti kami akan hitung presisinya. Terima kasih Mbak Dila. Oke, baik, terima kasih Pak Junior. Ini sangat informatif. Jadi teknologi ini sungguh helpful gitu ya Pak ya untuk menjaga dari keselamatan pegawai gitu. Jadi memang susah untuk menjaga dari area konstruksi sendiri yang sangat luas seperti itu. Mungkin 1 pertanyaan lagi. Oke, ini pertanyaannya.
ditujukan kepada Pak Amran dari Bapak Septiono Kurniawan. Pertanyaannya adalah, dalam penerapan RFID ini, apakah juga dilengkapi dengan dashboard yang dilengkapi dengan warning notification untuk mempermudah kinerja supervisor? Bisa dijawab mungkin Pak Amran? Baik, terima kasih Mbak Dita. Jadi untuk dashboard-nya tersebut ya, untuk warning supervisor, nah itu memang beberapa dashboard itu sesuai dengan kebutuhan klien ya Pak. Jadi artinya apabila warning apa yang ingin disampaikan, misalnya tidak menggunakan helmet atau mungkin ada tempat yang bahaya begitu, itu bisa ya Pak. Itu tadi yang untuk yang contoh kasus yang existing sudah ada itu adalah HSE monitoring. Namun kalau untuk yang RFID Gate sendiri memang sudah ada web dashboard-nya untuk HRS system secara existing. Kemudian apabila dibutuhkan custom sesuai dengan kebutuhan itu sangat bisa ya, sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan begitu. Oke, terima kasih Mbak Dila. Oke, jadi bagi ini rekan-rekan yang tertarik untuk punya istilahnya parameter tersendiri untuk QSA-nya, nanti jangan khawatir ya, karena kami akan menyediakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan gitu. Oke. Ini karena sudah lumayan banyak nih pertanyaan dijawab, saya harap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari peserta dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan dari narasumber ini dapat mengobati rasa penasaran dari rekan-rekan nih, begitu. Oke, baik. Ini mungkin saya akhiri saja untuk sesi tanya jawabnya. Kini kita menginjak ke akhir acara webinar kita pada sore hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pemutaran Wheel of Fortune nih, saya mau mengingatkan untuk peserta silakan mengisi presensi yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Oke, jadi silakan diisi. Nantinya kami akan gunakan data-data tersebut untuk verifikasi dari pemenang undian pada sore hari ini. Seperti itu. Oke, silakan. Jadi bagi peserta yang belum mengisi, silakan langsung mengisi ya. Oke, ini jadi silakan kami tunggu. Yang bagi belum mengisi, silakan mengisi karena nantinya akan kami gunakan untuk verifikasi dari pemenang Wheel of Fortune pada sore hari ini. Ya, silakan bagi yang belum mengisi langsung mengisi ya. Nanti apabila ada yang kendala, ada yang memiliki kendala dalam pengisian ini boleh disampaikan di kolom chat. Ya, mungkin saya tunggu sebentar lagi. Jadi saya ingatkan kembali untuk mengisi. Oke. Ini untuk acara kita yang berikutnya ini ada pemutaran Wheel of Fortune. Jadi nanti untuk peserta yang sudah mengisi presensi, ini nama-namanya akan muncul di pemutaran Wheel of Fortune. Jadi nanti kita akan memilih 5 pemenang dari Wheel of Fortune yang akan kita putar pada sore hari ini. Begitu. Nanti saya ingatkan juga untuk pemenang itu saya akan hitung sampai 5 ya. Nanti untuk pemenang yang namanya muncul di Wheel of Fortune itu silahkan untuk mengklaim hadiahnya di kolom komentar seperti itu ya. Jadi jika tidak diklaim akan kami anggap hangus. Gitu. Oke, sudah siap mungkin untuk presensinya sudah diisi? Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke sesi pemutaran Wheel of Fortune. Oke, ini sudah muncul di layar. Ya, mungkin bisa saya mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ini siapa pemenang pertama kita pada sore hari ini? Oke, selamat untuk pemenang pertama kita pada sore hari ini ada Pak Irwan. Silakan untuk Pak Irwan mengklaim hadiahnya di kolom chat, mengirimkan data nama, nomor e-wallet, dan jenis e-wallet. Itu saya hitung sampai 5 ya. Mungkin nanti kalau tidak muncul di kolom chat, ini saya akan anggap hangus.
Oke, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Karena tidak hadir ini untuk Pak Irwan, ini kami anggap hangus untuk hadiahnya. Seperti itu. Kita akan cari pemenang berikutnya. Ya, langsung saja kita putar. Oke, siapa nih yang menang? Oke, selamat pada pemenang kita yang berikutnya. Ini ada Ibu Raidah Purnamasari. Silahkan untuk Ibu Raidah klaim hadiahnya di kolom chat. Oke, baik, untuk Ibu Raidah sudah hadir ya. Silahkan untuk mengirim nama, nomor e-wallet, dan jenis e-wallet seperti itu, dan ditujukan ke Widya Robotics ya. Oke, kami ucapkan selamat kepada Ibu Raidah. Ya, langsung saja nih, untuk pemenang kedua kita, ya bisa langsung diputar. Oke, kami ucapkan selamat kepada pemenang kita berikutnya. Ini ada Bapak Diki Pratama. Silakan untuk Bapak Diki untuk klaim hadiahnya di kolom chat. Oke, apabila tidak hadir, ini akan kami anggap hangus, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sayang sekali hadiah untuk Bapak Diki kami anggap hangus. Ya, kita langsung untuk pemenang berikutnya. Oke, selamat untuk pemenang berikutnya. Ini ada Bapak Enzo Augusiandono. Oke. Silakan untuk klaim jika hadir. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sayang sekali untuk hadiahnya kami anggap hangus. Oke, berikutnya. Ini baru ada 1 pemenang nih, wah. Sayang sekali untuk para pemenang ini sudah tidak ada ya di ruang chat. Oke, langsung untuk pemenang berikutnya. Oke, siapa? Oke, selamat saya ucapkan untuk Bapak Hendra Hanggar Kusuma. Silakan untuk Bapak Hendra Hanggar Kusuma untuk mengklaim hadiahnya di kolom chat. Silakan untuk mengirimkan data berupa nomor e-wallet dan jenis nomor e-wallet di kolom chat ditujukan ke Widya Robotics. Oke, untuk Bapak Hendra ini sudah hadir. Silakan untuk mengirim data yang sudah saya sebutkan. Ini langsung ditujukan ke Widya Robotics. Seperti itu. Ya, langsung untuk pemenang ketiga. Oke. Pemenang berikutnya ini ada Bapak Odilo Mahergia. Ini apakah Pak Odilo hadir? Ini saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sayang sekali untuk Bapak Odilo ini hangus ya. Kita next pemenang berikutnya. Ini untuk Bapak Rizky Pratomo, apakah hadir? Untuk Pak Rizky Pratomo, silakan untuk klaim hadiahnya di kolom chat dan mengirimkan data yang sudah saya sebutkan tadi langsung ke Widya Robotics. Oke, iya baik. Langsung silakan mengirim datanya ke di kolom chat dan dikirimkan ke Widya Robotics. Baik, sama-sama. Ya, langsung saja ya ke pemenang berikutnya. Siapa nih? Untuk pemenang keempat kita. Jadi tinggal 2 ya.
Oke, selamat saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Ferial. Ini apakah ada di Zoom ini? Jika tidak ada, akan kami skip. Sayang sekali hadiahnya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, sayang sekali hadiahnya hangus. Langsung saja berikutnya. Berikutnya, untuk pemenang kita yang keempat. Oke, saya ucapkan selamat kepada Bapak Edo Aldi. Silakan untuk Bapak Edo Aldi untuk klaim hadiahnya di kolom chat dan mengirimkan data yang sudah saya sebutkan di awal acara tadi, seperti nomor e-wallet dan jenis e-wallet, ditujukan kepada Widya Robotics ya. Oke, sudah hadir untuk Pak Edo ya, untuk pemenang keempat kita. Berarti ini pemenang terakhir kita, siapa nih? Wah. Siapa ini? Oke, kami ucapkan selamat kepada Ibu Haura Nadia. Apakah untuk Ibu Haura? Oh, tadi sudah? Belum. Oke, jadi untuk Ibu Haura ini tadi sudah menang di kuis ya. Jadi kami ingin memberikan kesempatan untuk peserta lainnya, gitu. Oh, oke. Baik. Langsung saja pemenang terakhir kita. Ini untuk Bapak Raditya Arianto hadir. Silakan untuk Pak Raditya Arianto untuk klaim hadiahnya di kolom chat jika masih ada. Dan saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Halo Pak Raditya Arianto, ini apakah ada? Oke. Oke, mungkin untuk Pak Raditya Arianto ini tidak mengklaim hadiahnya di kolom chat, ini saya anggap hangus ya. Kita berikutnya. Oke, pemenang terakhir kita. Ayo, ini semoga masih ada ya. Oke, kami ucapkan selamat kepada Bapak Pandi. Apakah ada? Masih di ruangan Zoom ini, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hangus lagi nih. Wah, sudah pada live ya ini. Mungkin pada cari buka kali ya, jam segini sudah untuk acaranya. Ya langsung saja nih, semoga masih ada ya untuk peserta dan pemenang kita yang kelima ini. Oke, Bapak Julius Hermawan, apakah hadir? Oke, sudah hadir untuk Bapak Julius. Silakan untuk klaim hadiahnya dengan replay di kolom chat. Ditujukan kepada Widya Robotics dengan mengirim nama, nomor e-wallet, dan jenis e-wallet. Ditujukan ke Widya Robotics ya. Oke, karena sudah lengkap nih pemenang kita, ada 5 pemenang. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Silakan untuk klaim hadiahnya melalui kolom chat. Oke, baik. Karena kebetulan semua pemenang sudah klaim untuk hadiahnya, ini kita masuk ke acara terakhir nih, yaitu penutupan. Sebelum itu, saya mengingatkan kembali, jika Bapak Ibu atau rekan-rekan tertarik nih atau ada pertanyaan tentang RFID Gate atau produk dari Widya Robotics, silakan langsung menghubungi email dan nomor yang sudah di-chat di kolom chat begitu. Tadi sudah diinfokan oleh Bapak Gatot untuk emailnya juga. Silakan untuk langsung bertanya, jadi tidak perlu ragu. Oke. Kemudian untuk acara berikutnya yaitu penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah sharing dan memberikan materi yang sangat insightful pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Junior, Bapak Gatot, dan Bapak Amran. Terima kasih karena sudah hadir memberikan insight di acara kami. Saya ucapkan
pula terima kasih kepada para tamu undangan dan rekan-rekan yang sudah hadir di acara kita pada sore hari ini. Oke, kami ucapkan selamat sore, sampai jumpa di acara webinar kita pada bulan berikutnya. Selamat siang, terima kasih. Siang, terima kasih.